Oke guys, topiknya itu burn out. Pertama gue pengen ranting dulu dikit. Teman gue banyak banget yang bilang, oh gue burn out, gue gak bisa kerja. Gue burn out, gue harus take a break. Pertama gue bilang ada namanya real burnout, ada namanya bullshit burnout. Bullshit burnout itu suatu yang gue lagi pengen address banget. Soalnya menurut gue gak fair untuk orang yang pura-pura bilang mereka burnout ke orang yang udah beneran burnout. Soalnya orang bisa aja sekarang ngasih alasan 1000 alasan buat mereka nggak mau kerja atau mereka menyalahkan dunia dengan satu dan lain hal. Gue burn out lah, lagi ada apalah, buat mereka escape. Kenyataannya, a real burnout itu punya dua efek samping yang lumayan parah, physical dan emosional. Physical itu kalau kita di tahap burnout yang bener-bener real, kita bisa sampai chronic stress, kita ada type 2 diabetes, high blood pressure. Untuk emotional, kita cynical, kita kayak nggak produktif sehari-hari, kita menganggap semua hal baik yang diberikan dari keluarga, teman, itu sebagai hal buruk. Dan itu a real burnout yang ada beberapa dari teman gua bisa sampai di tahap suicidal thoughts. Mereka mau bunuh diri. Nah, kalau misalnya kita udah tahu ada konteks real burnout sama fake burnout, fair nggak sih orang-orang yang bilang fake burnout ini sebagai dikasihani atau gimana? Kenyataannya, you have to realize, burnout is a real thing dan bener-bener dialami sama beberapa orang. Jadi nggak fair buat kita bener-bener bilang kita burnout, padahal kenyataannya nggak. Pertama, gue mau klarifikasi dulu what is burnout. Burnout itu adalah prolonged chronic stress. Jadi kalau kita menemukan stres dari kerjaan, dari keluarga, dari relationship yang berlama-lama sampai menggulung dan kita nggak solve itu bakal ke tahap kita burn out. Dan burn out ini is never a good thing. Kalau gue bisa saranin semua orang yang di tahap burn out, better lu stop ngelakuin apa yang lu lakuin dan lu istirahat. Lu cari solusinya buat keluar dari burnout. Karena burnout is never a good thing. Apalagi kalau di tahap kita udah suicidal atau sampai mau bunuh diri biar kita keluar dari burnout itu. Nah, signs of burnout tadi udah disebutin untuk physical, emotional, kita sinis, kita nggak produktif. It's never a good thing. Cuma apa sih yang bikin kita burnout in the first place? Biasanya sekarang tuh yang paling banyak dikorelasiin dengan burnout adalah workplace. Kerjaan kita dipaksa untuk ngelakuin A, B, C, kita dipaksa untuk begadang tiap hari, kita nggak kurang tidur dan lain-lain. Itu sebenarnya sebelum burnout, kita ngalamin namanya fase stres. Kita stres dulu, kita capek, dan capeknya burnout sama capek stres tuh beda. Kalau misalnya kita tidur, istirahat satu hari, kita makan, jalan-jalan, terus kita besoknya oke, itu masih di tahap stres yang bisa di-handle. Tapi kalau burnout, kadang kita tidur selama mungkin pun, itu kita tetap aja ngerasa kayak kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, nggak fokus. So, kalau misalnya kita udah trigger nih, hal-hal apa di dalam hidup kita yang bikin kita stres, kita harus mulai cari cara untuk manage stres itu sebelum dia menggulung menjadi sesuatu yang besar. Makanya di beberapa lowongan pekerjaan, sebenarnya burnout ini bisa banget di-avoid di semua orang. Nggak mungkin di dunia ini ada orang yang gue nggak mungkin nggak burnout. Karena yang tadi gue bilang, burnout itu adalah sekumpulan stres yang ditumpuk-tumpuk dan kita nggak ada solusinya. Salah satu key job requirement yang banyak ditaruh di tahun lalu atau di tahun-tahun sebelumnya adalah dapat bekerja under stress. Atau mungkin bahasa lebih enaknya, kalau misalnya stress, you know how to deal with it. Lu tahu cara solve problem itu. Stress management ini juga sebenarnya penting banget untuk entrepreneur, karena entrepreneur itu kayak expose setiap hari di hal-hal yang high stress. Cuma mungkin burnout ini tuh lebih relatable untuk orang yang mengalami toxic productivity. Beda cerita kalau misalnya kita dipaksa untuk kerja, dipaksa bener-bener nggak ada pilihan nih, terus kita burnout. Tapi beda cerita lagi kalau kita sebenarnya punya opsi, yang menurut gua rata-rata orang tuh punya opsi ya, kalau untuk kerja keras ya. Punya opsi, tapi kita pilih untuk kerjaannya kita sengaja banyakin gitu. Kita kira dengan semakin banyak kerjaan, dengan sacrifices yang kita bikin di awal, itu bakal pay off atau membayar manfaat yang lebih gede di jangka panjang. Again, gue bakal ulangi lagi. Burnout itu never solusi, apalagi kalau lu incer jangka panjang. Coba mungkin kita pikirnya kayak gini ya. Kita punya 100 km destinasi. Lu mendingan kita sprint, mati-matian, terus kita mati di tengah jalan di 1 km pertama. Atau kita jogging pelan-pelan, atau istirahat di saat kita butuh, kita jogging lagi. At the end, hampir semua trik produktivitas di dunia kerja, di dunia personal pun, itu pasti menginkorporasi namanya break in between. Setiap kita di tahap mau nyampe ke stress level tertentu, kita harus berhenti bentar untuk kita lanjut lagi ke depannya.
So mungkin kayaknya gue udah cukup lama ranting tentang what burnout is, dan mungkin semua juga udah clear burnout itu never a good thing. Cuma how do we handle the burnout? Apa tips-tipsnya biar kita sendiri tuh nggak ngalamin burnout? Kalau gue personally, yang paling common, ini nggak berlaku buat semua, tapi yang paling umum teman gue alamin adalah ekspektasi. Kita harus sedikit zoom out lagi di dalam hidup kita gitu. Kita punya ekspektasi, oh kalau kita harus rush, kita harus buru-buru selesaiin semua kerjaan ini, kita harus achieve sesuatu. Ekspektasi kita untuk achieve sesuatu dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang kita ngerasa, oh yang lain aja kerja keras, kita enggak. Itu yang akhirnya bikin kita, setiap kita stres, oh it's okay, push through. Gue selalu ngomongin grit, ketahanan kita untuk melakukan sesuatu secara jangka panjang. Tapi grit itu bukan maksudnya kalian pas lagi ngedown, pas lagi stres, kalian push through. Kalau kalian tahu di jangka panjang itu nggak bakal kasih kalian manfaat lebih banyak. Helikopter view-nya tuh intinya ngelihat jangka panjang, bukan cuma ngelihat jangka pendek. Jadi tips pertama adalah kalian helikopter view, mundur sedikit untuk tentuin ekspektasi apa yang sebenarnya realistis dan enggak. Apa yang bisa dicicil sedikit demi sedikit untuk jangka panjang, apa yang bisa dibiarin emang jangka pendek doang. Tips nomor 2 untuk burnout adalah surround yourself with friends. Karena kalau misalnya kita burnout, salah satu symptomsnya, salah satu gejalanya adalah kita bertindak agak berbeda dengan teman-teman kita. Kita udah mulai menutup diri, kita mulai sinis, kita mulai marah, sedikit disenggol. Dan untuk teman-teman yang benar-benar peduli dengan kita, mereka bakal spot itu. Mereka bakal bilang, hey lu kenapa? What's going on? Jadi mereka tuh sendiri bisa kayak, kadang kita nggak sadar, kita lagi mau di tahap burnout. Teman-teman tuh bisa ngebantu banget untuk bikin kita realize kita lagi mau burnout. Dan kita langsung cari solusinya, oke, we need to stop the work, kita perlu ngelakuin apa yang berbeda supaya kita nggak burnout. Dan tips nomor 3 menurut gue yang terakhir adalah asosiasikan apa yang kalian kerjain dengan satuan waktu. Contohnya, gue bisa dalam satu hari tuh spend kayak 8 jam waktu itu untuk shooting, editing, dan lain-lain. Gue tahu kalau misalnya gue ngelakuin ini berhari-hari, gue bakal burn out. Burn outnya dalam bentuk jenuh kerjaan. Gue tahu gue ada kerjaan lain sebagai CEO. Gue tahu gue harus jalanin bisnisnya, gue harus jalanin apa. So what I do adalah gue reach out ke orang-orang yang kira-kira bisa membantu gue untuk kerjaan-kerjaan yang gue tahu bikin gue burn out. Sometimes kerjaan yang bikin kita burn out adalah kerjaan yang kita ngerasa kita nggak passion. Kayak kita ngelakuin ini secara terpaksa. Hal-hal yang terpaksa itu yang pelan-pelan bisa mulai kita pikirin gimana caranya kita kasih orang lain yang kerjain kalau kita punya opsi itu. Kalau misalnya kita nggak punya opsi itu, kita bisa pending dulu kerjaan-kerjaan itu yang paling menghabiskan waktu, apalagi yang kita nggak suka. Lalu kita figure out nanti ke depannya, oke, mungkin ini ke depannya bisa dikerjain oleh orang lain atau dengan cara yang berbeda yang bikin gua nggak burn out. To summarize, bagi teman-teman yang lagi ngalamin burnout, selalu ingat, burnout is never a good thing. Toxic productivity, atau ngerasa kayak kalian harus ngelakuin A, B, C, sampai kalian push terus sampai stres, itu tuh bagi kalian yang ngerasa itu hal yang baik, trust me, it's not. Hampir semua decision bisnis yang sustainable, hampir semua bisnis decision atau career decision yang sustainable, itu tuh perlu pikiran mindset jangka panjang. And burnout, kalian sprint untuk 1 km terus burn out, itu jauh lebih nggak produktif dibanding kalian jogging selama 10 km. Video ini bukan untuk mengecilkan siapapun yang lagi ngalamin burnout, justru gue mau point out ke kalian, burnout itu sesuatu yang real. Jangan menyalahgunakan bilang gue burn out biar gue nggak kerja. Lalu kita reach out ke teman-teman kita yang kelihatannya lagi burn out biar mereka tuh bisa keluar dari mental state mereka. Jadi video ini sebenarnya jujur unscripted, gue nggak siapin apa-apa, gue coba pengen ranting, karena nggak tahu kenapa di belakang ini tuh banyak banget teman gue yang emang real burnout. Dan mungkin video ini lebih purpose-nya adalah pencegahan buat teman-teman yang lagi mengalami high stress. Kalian berhenti dulu, figure out apa yang bikin stress, dan jalanin tips-tips tadi biar kalian tuh nggak sampai di tahap burnout. Burnout bisa di-avoid kalau kita tahu cara stress management. Dan kita sebagai manusia pasti bakal mengalami stres. So, it's up to us untuk manage itu jangka panjang. Jangan jatuh ke jebakan toxic productivity yang akhirnya malah bikin kita nggak produktif di depannya. Jadi, sekian ranting di video ini. Kalau kalian punya opini, feel free untuk komen di bawah.